Kalian tidak layak menerima seranganku. Biarkan yang terkuat di antara kalian keluar. Wan Jianxing tersenyum dingin. Apa katamu? Kurasa kau mencari kematian. Setelah berkata demikian, pemimpin klan troll menggenggam erat kapak penciptaan, dan seketika aura mengerikan mulai memancar dari tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh pemimpin klan troll tampak meledak, dan kabut hitam mengembun di sekujur tubuhnya menjadi sepotong baju besi. Aura mengerikan itu langsung mengubah warna langit dan bumi. Bahkan Ling Xi dan yang lainnya, merasakan aura mengerikan dari pemimpin sekte troll, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Cuma itu, bahkan gak sehebat anak kecil. Sekalipun pemimpin klan troll mengerahkan segenap kekuatannya, di mata Wan Jianxing, dia tidak lebih baik dari seorang anak kecil. Perkataan Wan Jianxing langsung membuat semua orang tertawa. Bahkan Master Istana Ketiga tertawa sampai menangis. Apa kau buta? Pemimpin sekte troll adalah salah satu yang terkuat di seluruh surga ke-8, dan kau benar-benar bilang dia tidak sekuat anak kecil. Master Istana Ketiga tertawa. Wan Jianxing melirik ke arah Master Istana Ketiga dan berkata dengan dingin, apakah Anda dari kuil? Ya, saya penguasa ketiga kuil. Apakah Anda takut? Tanya penguasa ketiga. Aduh, kapan kekuatan kuil merosot ke tingkat ini? Sampah macam ini pun bisa jadi penguasa Istana Ketiga. Sedih, sedih. Malah Wan Jianxing penuh dengan ketidakberdayaan dan kekecewaan. Master Aula Ketiga tertegun sejenak, lalu murka, selalan. Siapa kau? Beraninya kau bicara seperti itu tentang aku dan kuil kita. Sebentar lagi kau akan tahu siapa aku. Setelah Wan Jianxing selesai berbicara, dia menatap Master Sekte Troll dan berkata, kamu hanya punya satu kesempatan untuk melakukan gerakan ini, jadi lakukanlah dengan baik. Apa maksudmu? Pemimpin sekte troll tercengang. Secara harfiah, kata Wan Jianxing. Chen Ping menyaksikan Wan Jianxing pamer dari belakang dan merasa sangat iri, lah bertekad untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya ketika kekuatannya meningkat, ia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk pamer. Aku akan memberimu 3 gerakan, dan kukatakan padamu, kau hanya punya 3 kesempatan. Pemimpin klan troll mendengus dingin dan meletakkan kapak yang baru saja diangkatnya. Idiot! Chen Ping mengumpat dengan suara rendah. Kalau begitu, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Wan Jianxing mendesah ringan, lalu menghunus pedangnya. Desir. Tak seorang pun melihat bagaimana Wan Jianxing menghunus pedangnya, dan pada saat itu pemimpin besar sekte troll itu terjatuh dengan suara keras. Saat dia terjatuh, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dengan kata lain, serangan pedang biasa yang dilancarkan Wan Jianxing barusan bukan hanya satu pedang, melainkan banyak pedang, yang langsung mengiris pemimpin sekte troll itu hingga berkeping-keping. Semua orang menatap pemimpin sekte troll yang hancur, dan mereka semua tercengang. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dan terdengar suara jarum jatuh. Terutama Master Istana Ketiga, keringat dingin menetes di dahinya. Wan Jianxing menggelengkan kepalanya sedikit, merasa tidak berdaya. Dia diberi kesempatan untuk bergerak, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya.
Ketika Tetua Agung melihat pemimpin sekte troll terbunuh seketika, dia pun terpaku di tempat, dan ekspresi wajahnya mulai menjadi serius. Namun, sang Tetua Agung tidak takut, lagi pula seluruh istana Dao jahat mendukungnya. Chen Ping, pantas saja kau, dengan kekuatanmu, berani melawan balai Dao jahat kami. Ternyata kau punya seseorang di belakangmu. Tapi apa kau pikir hanya orang ini yang bisa melawan seluruh balai Dao jahat kami? Sang Tetua Agung mencibir. Chen Ping hanya melirik Tetua Agung dan mengabaikannya. Si idiot ini bahkan tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Wan Jianxing menatap Tetua Agung itu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Aula Dao jahat tidak ada apa-apanya." Meskipun Kul yang sekarang tidak sekuat Kul jalan jahat, Wan Jianxing adalah leluhur kuil tersebut. Kul itu sangat kuat pada masanya, tetapi setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, kekuatannya telah menurun. Tetua Agung sedikit mengernyit, tak menyangka pihak lain berani mempermalukan Aula Dao jahat seperti ini. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mempermalukan istana Dao jahat kami. Pangeran Wu marah. Desel. Begitu Pangeran Wu selesai berbicara, kepalanya tiba-tiba terjatuh dan darah mengucur dari lehernya. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Karena mereka tidak menyadari Wan Jianxing mengambil tindakan, pihak lain tidak melakukan gerakan apapun, tetapi Pangeran Wu dipenggal kepalanya. Pangeran, sang Tetua Agung terkejut. Semua orang juga tercengang, tidak mengerti bagaimana kepala Pangeran Wu bisa terlepas. Kau berani membunuh Pangeran Istana Dao jahat kita. Sang Tetua Agung menatap Wan Jianxing dengan marah, tetapi saat ini dia sudah sangat berhati-hati. Aku ingin membunuh lebih dari sekedar Pangeran Istana jahatmu. Tidak seorang pun yang hadir di sini akan selamat. Setelah Wan Jianxing selesai berbicara, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dari sarungnya. Desir, hanya dalam sekejap, kepala puluhan ribu pembudidaya iblis yang dipanggil oleh Tetua Agung semuanya terbang menuju langit. Kolom darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit. Master Istana Ketiga dan anak buahnya tercengang. Kepala semua orang terpenggal, hanya menyisakan semua biksu dari 3 aula mereka. Chen Ping juga terkejut saat itu. Membunuh puluhan ribu biksu dengan satu pedang adalah kemampuan dan kejutan yang belum pernah dialami Chen Ping sebelumnya. Tapi itu harus terasa hebat. Pada saat ini, Chen Ping sudah bisa merasakan kenikmatan di hati Wan Jianxing, kenikmatan semacam pamer. Sang Tetua Agung memandang lautan mayat di belakangnya, dan seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Jelaslah bahwa lawannya sangat kuat, sangat kuat. Namun, meskipun kekuatannya kuat, Tetua Agung tidak akan terlalu takut, tetapi niat membunuh yang haus darah dari pihak lain membuatnya sedikit takut. Membunuh puluhan ribu biksu dengan satu pedang, ini terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, pedang ini dapat membunuh mereka semua, dan bahkan tak seorang pun dapat lolos. Ini berarti puluhan ribu kultivator ini tidak akan pernah dibangkitkan. Kalian harus tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa jika mereka bisa bertahan hidup di surga ke-8. Dapat dilihat bahwa orang di depannya jelas bukan dari surga ke-8, melainkan seorang kultivator dari alam yang lebih tinggi.
Rekan Taois, dari surga tingkat mana kamu berasal? Istana Dao jahat kita tidak hanya di tingkat ke-8, kita juga punya orang-orang di tingkat ke-12. Pada saat ini, Tetua Agung hanya bisa menggunakan aula Dao jahat untuk menakut-nakuti Wan Jianxing. Memangnya kenapa kalau itu surga ke-12? Tanya Wan Jianxing tanpa ekspresi. Sang Tetua Agung tertegun dan mengerutkan kening. Seorang kultivator dari surga ke-12, kau juga meremehkannya. Sampah. Wan Jianxing hanya mengucapkan dua kata. Baiklah, karena kau bilang begitu, maka aku hanya bisa bertarung denganmu sampai mati. Setelah berkata demikian, Sang Tetua Agung mengeluarkan token hitam dan mengaktifkannya, menyebabkannya berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke langit. Hentikan dia, dia pasti meminta bantuan. Ling Xi tahu bahwa Tetua Agung sedang meminta bantuan. Jika dia benar-benar memanggil para kultivator dari surga ke-12, tak satu pun dari mereka akan selamat. Menghadapi seorang kultivator dari surga ke-12, mereka takut mereka bahkan tak akan mampu melihatnya. Satu tarikan napas saja dari pihak lawan bisa membunuh mereka. Mendengar ini, Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wan Jianxing. Wan Jianxing tetap diam dan tanpa ekspresi, jadi Chen Ping tahu semuanya baik-baik saja. Bahkan jika Tetua Agung memanggil orang-orang dari surga ke-12, tidak perlu takut. Karena Wan Jianxing bahkan tidak takut terhadap para kultivator langit ke-12, Chen Ping akan mampu menguasai alam bawah langit ke-12 di masa mendatang. Bagaimanapun juga, Wan Jianxing adalah kepala aula Chen Ping dan harus menaati perintah Chen Ping. Pada saat ini, token yang diaktifkan oleh Tetua Agung mulai terbakar. Api yang membara berubah menjadi rune api, lalu membentuk susunan teleportasi raksasa di udara. Saat susunan teleportasi terbentuk, aura mengerikan keluar darinya. Pada saat token hitam itu terbakar habis, susunan teleportasi yang terdiri dari rune api di udara tiba-tiba meluas, seperti matahari hitam yang menelan cahaya. Hukum tata ruang seluruh langit ke-8 meratap karena tak sanggup menahan beban berat dan hancur berkeping-keping. Tekanan mengerikan yang jauh melampaui batas ketahanan dunia ini mengalir keluar dari formasi seperti tsunami fisik. Langit tiba-tiba menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan hanya susunan teleportasi yang memancarkan cahaya yang merusak. Ledakan 1. Terdengar suara keras yang seolah berasal dari zaman kuno, dan sebuah kaki melangkah keluar dari susunan teleportasi terlebih dahulu. Sepatu bot itu terbuat dari sejenis kulit binatang purba, dan pola-pola Tao alami mengalir di atasnya. Hanya dengan satu langkah ini, tanah di bawahnya runtuh beberapa kaki. Jika Chen Ping dan yang lainnya tidak dilindungi oleh aura bintang Wan Jian, mereka pasti sudah menjadi abu sejak lama. Seorang raksasa yang mengenakan baju besi hitam bermotif naga perlahan turun. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia tampak seperti pusat seluruh alam semesta, dikelilingi oleh pemandangan aneh berupa bintang-bintang yang hancur tak terhitung jumlahnya. Dia tidak sengaja memancarkan auranya, tetapi keberadaannya saja membuat semua hal layu dan semua jalan menyerah. Selamat datang di Pelindung Dharma. Dipimpin oleh Tetua Agung,
Semua biksu yang selamat gemetar karena kegirangan dan berlutut serempak seolah-olah mereka tengah bertemu dewa. Sang dewa penjaga tampak acuh tak acuh saat telah menyapu area di bawahnya seolah-olah sedang melihat sekelompok semut. Suaranya rendah, namun bergema jauh di dalam jiwa setiap makhluk hidup. Siapa yang berani menantang keagungan istana Dao jahat? Suaranya tanpa emosi, tetapi Lingqi, Chen Ping, dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka memuntahkan darah. Dari suaranya saja, mereka terluka parah. Sang tetua agung menahan rasa takut dan kegembiraannya, menunjuk Wan Jianxing, dan berkata dengan tegas, "Tianxun, inilah orang yang membantai murid-muridku dan menghina alam atas. Dia pantas mati." Tatapan makhluk surgawi pelindung itu jatuh pada Wan Jianxing, dan tatapan itu cukup untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Namun, Wan Jianxing tetap tanpa ekspresi, bahkan tidak menatap yang mula surgawi, melainkan hanya berkata, "Pertengkaran." Sebelum dia selesai berbicara, pedang di tangannya terhunus lagi. Pedang ini tidak memiliki cahaya yang mengguncang bumi, juga tidak memiliki momentum untuk merobek kehampaan. Bahkan, saking cepatnya, orang-orang tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Waktu dan ruang seakan terhapus pada saat ini. Semua orang hanya merasakan kilatan di depan mata mereka dan pikiran mereka menjadi kosong sesaat. Ketika mereka tersadar, mereka melihat makhluk surgawi pelindung yang baru saja turun dari langit dengan seluruh kekuatannya membeku di tempat. Untuk pertama kalinya, suatu emosi muncul di matanya yang acuh tak acuh, ekspresi kebingungan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Saat berikutnya, di bawah tatapan mata yang ketakutan tak terhitung jumlahnya, tubuh sang pelindung surgawi yang tampaknya abadi, bersama dengan bintang-bintang di sekitarnya, hancur berkeping-keping seperti patung pasir yang tertiup angin. Dimulai dari kepala, telah berubah menjadi debu terkecil dan lenyap menjadi ketiadaan. Bersama dengan susunan teleportasi raksasa di belakangnya, itu dimusnahkan secara diam-diam bagaikan lilin yang tertiup angin. Kesunyian, keheningan yang mematikan, angin berhenti, awan-awan pun menghilang, dan bahkan bau darah yang sebelumnya memenuhi udara tampak hilang sepenuhnya. Kegembiraan di wajah sang tetua agung membeku sepenuhnya, berubah menjadi ketakutan dan absurditas tak berujung. Dewa pelindung yang diandalkannya, makhluk tertinggi dari istana jalan jahat, terbunuh dalam sekejap. Wan Jianxing perlahan menyimpan pedangnya dan tatapannya resmi tertuju pada tetua agung untuk pertama kalinya. Ada lagi. Sang tetua agung membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Celana master istana ketiga basah saat ini, dan dia begitu ketakutan hingga mengompol. Awalnya dia mengira sang tetua agung bisa menemukan orang-orang sakti dari alam atas, tapi kini, dia malah terbunuh dalam hitungan detik. Orang di hadapanku begitu kuat, begitu kuat. Tolong ampuni aku, senior, tolong ampuni aku. Aku dipaksa oleh Aula Dao jahat dan tidak punya pilihan lain selain menyerang Chen Ping. Master istana ketiga berlutut dan merangkak di depan Wan Jianxing. Meskipun master istana ketiga tidak mengetahui identitas Wan Jianxing, dia tahu bahwa Wan Jianxing adalah anggota geng Chen Ping.
Wan Jianxing menatap master istana ketiga dengan jijik dan tersenyum pahit. Kamu seharusnya tidak memanggilku senior, kamu seharusnya memanggilku leluhur. Leluhur. Master istana ketiga tercengang, wajahnya penuh kebingungan. Master istana keempat Lingqi juga bingung dan tidak mengerti mengapa Wan Jianxing mengatakan itu. Inilah pencipta kuilmu, penguasa pertama kuil. Chen Ping mulai memperkenalkan. Ketika guru pertama kuil mengatakan hal ini, semua orang terkejut. Terutama master istana ketiga, saat ini dia tidak percaya bahwa leluhur kuil mereka, master istana pertama kuil itu, sebenarnya adalah pria paruh baya di depannya. Sang tetua agung dari aula jalan jahat juga membelalakkan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah menyangka kalau orang yang akan berurusan dengannya adalah pemimpin pertama kuil itu. Tahukah Anda, candi sudah ada puluhan ribu tahun, itu artinya kepala candi yang pertama juga sudah ada puluhan ribu tahun. Sang tetua agung tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya, tubuhnya bergetar secara naluriah, dan dia terus mundur. Menghadapi monster berusia puluhan ribu tahun, ia tak lagi punya semangat juang. Satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri secepat mungkin. Desir. Dalam sekejap, sang tetua agung berbalik dan berlari dengan kecepatan yang mencengangkan, bagaikan kilatan petir. Dia melarikan diri. Melihat ini, Lingqi buru-buru berteriak keras. Chen Ping juga terkejut dan secara naluri ingin mengejarnya. Namun Wan Jianxing tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak melihat ke arah tetua agung itu. Tak lama kemudian, terdengar jeritan dari kehampaan. Itu suara tetua agung. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada tetua agung itu, mungkin hanya Wan Jianxing sendiri yang mengetahuinya. Mendengar teriakan sang tetua agung, kepala istana ketiga ketakutan hingga ia kencing dan berak-berak. "Kakek, tolong ampuni nyawaku. Kakek, tolong ampuni nyawaku." Master istana ketiga bersujud dengan putus asa, tetapi Wan Jianxing sudah berhenti menatapnya. Wajah Wan Jianxing tampak pucat, dan tubuhnya perlahan mulai menjadi transparan. "Leluhur!" teriak Lingxi kaget saat melihat ini. "Ada apa denganmu?" Chen Ping melihat tubuh Wan Jianxing semakin melemah, lalu bertanya dengan tergesa-gesa. "Tuan Chen, ini harga yang kubayar karena meninggalkan lorong hampa itu dengan paksa. Aku tahu kau dalam bahaya. Jadi bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkanmu?" Wan Jianxing tersenyum tipis dan tubuhnya mulai melayang. "Jika kau meninggalkan lorong hampa itu, apakah jiwamu akan hancur?" Chen Ping berusaha keras menangkap Wan Jianxing, tetapi dia meleset. "Tidak juga. Aku meninggalkan sisa jiwaku di lorong hampa itu. Suatu hari nanti, ketika pemimpin klan dewa melepaskanku, mungkin aku bisa membentuk kembali tubuhku." Suara Wan Jianxing terdengar, tetapi tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. "Chen Ping, ada apa? Di mana leluhurnya?" Lingqi bertanya dengan bingung. "Nenek moyangmu dipenjara di lorong hampa karena dia melakukan kesalahan dan menyinggung patriark klan dewa. Jika aku tidak datang ke surga ke-8 kali ini, dan lorong hampa itu telah dirusak, aku tidak akan bisa melihatnya. Sekarang setelah dia secara paksa meninggalkan lorong hampa itu,
tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Mata Chen Ping berkilat penuh kebencian dan kemarahan. Memang benar bahwa Wan Jianxing adalah anggota klan dewa, tetapi dia juga kepala istana Tianlong dan bawahan Chen Ping. Berapapun biayanya, Chen Ping harus menemukan patriark para dewa dan memintanya untuk melepaskan Wan Jianxing dan memulihkan tubuh fisiknya. Jangan khawatir, Lao Wan. Aku sendiri yang akan membawa pemimpin klan dewa kepadamu dan menyuruhnya melepaskanmu. Chen Ping menggertakkan giginya dan mengumpat secara diam-diam. Pada saat ini, Master Istana Ketiga sangat gembira saat melihat Wan Jianxing yang menghilang. Ketika dia melihat Chen Ping, Ling Xi dan yang lainnya tidak memperhatikannya, dia tiba-tiba melompat dan hendak melarikan diri. Kamu masih ingin melarikan diri? Chen Ping sangat marah, dan saat dia melihat Master Istana Ketiga masih mencoba melarikan diri, dia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan sekuat tenaga. Langit dan bumi seketika dipenuhi dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh kehampaan terbagi menjadi beberapa bagian oleh sinar pedang. Master Istana Ketiga yang baru saja melarikan diri telah berubah menjadi busa darah sebelum dia sempat bereaksi. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan Master Istana Ketiga menjadi abu. Melihat kematian tragis dari Master Aula Ketiga, semua orang di Aula Ketiga berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat orang-orang itu, Chen Ping tahu bahwa mereka hanya mengikuti perintah.